Warnailah duniamu dengan pengalaman hidup, tanpa harus malu atau berpura-pura. Dorce tak pernah malu melakoni hidup dari bawah. Ia pernah menjadi kuli bangunan, pernah pula menjadi kondektur bus kota. Sebuah warna kehidupan yang tak semua orang mau melakoninya. Tapi Dorce adalah sebuah pengecualian. Saya diajak kerja kasar, hanya ngangkat pasir dari satu tempat ke tempat lainnya, naikin ke truk gitu ya. Nah dari Bukit Tinggi ke Padang itu saya naik truk. Kalau nggak salah tuh isinya pisang, nanas mau dibawa ke Padang. Saya naik truk 2 jam. Jadi saya pikir memang keras banget gitu, hidup saya tuh keras banget. Oh ya, kalau bekerja keras memang. Dulu masih anak-anak nih, dia sempat dagang kacang goreng, jualan koran, terus yang pernah tidur di pasar-pasar pernah. Sebenarnya sih keluarganya juga ada walaupun mungkin minus ya, tapi dia mungkin lebih enjoy di luar rumah. Dalam pengalaman hidupnya, Dorce pernah terdampar di rumah artis senior Titik Puspa. Beruntung artis senior itu menerimanya dengan tangan terbuka. Sebuah kenangan yang tak terlupakan dalam hidup Dorce. Karena saat itu, ia nyaris dianggap gila lantaran kerap bernyanyi di depan pagar rumah artis kondang tersebut. Gak lama saya punya keberanian untuk datang ke rumah Tante Titik Puspa. Tuh kalau di depan saya udah nyanyi misalnya, oh si hitam. Nanti kalau dia nongol saya lari. Kayaknya Tante Titik tertarik juga nih anak, bengal juga tapi gimana gitu. Akhirnya aku yang nggak tinggal lama sih, jujur aku juga nggak mendapat satu pelajaran misalnya belajar vokal atau belajar apa, nggak ada. Cuman saya punya keberanian aja. Tapi kalau saya datang, pasti saya datang ke rumah Tante Titi, terus saya makan, tidur, habis makan tidur saya pulang. Nanti besok begitu lagi dan seterusnya. Sampailah akhirnya saya diajak sama Papiko pada saat itu untuk nyanyi-nyanyi, operet-operet lebaran kayak gitu. Nah, alhamdulillah saya merasa saya sangat dihargai, ya anak-anak lah ya. Tapi jujur memang saya tidak mendapatkan satu keistimewaan yang luar biasa dari Tante Titi dan Om Mus Mualim. Karena saya pikir ya saya hanya anak yatim yang nggak bisa diatur mungkin nakal menurut mereka, tapi ya sudahlah karena memang karakter saya seperti itu. Dorce juga tak akan pernah bisa melupakan pengalamannya bernyanyi di depan mendiang Presiden Soeharto. Ia benar-benar tak percaya saat diminta untuk bersenandung buat pemimpin negara itu. Dorce seperti bermimpi saat mendapati dirinya benar-benar berada di depan Presiden Soeharto. Nggak tahu seperti apa gitu, ada tawaran di acara Pak Harto. Wah, saya bilang jangankan Pak Harto, camat aja belum pernah ngundang saya gitu kan, RT, RW. Pak Harto, bercanda nih gitu kan. Kita tahu Pak Harto itu kan dulu seorang yang sangat gimana gitu ya, yang sangat mungkin nanti kalau gue ntar gue salah, apalagi siapa gue gitu kan, istilah anak sekarang. Who I am, siapa gue gitu. Akhirnya saya dapat kesempatan pada saat itu ulang tahun Pak Harto apa saya lupa. Saya nyanyi depan beliau. Itu sumpah loh, nggak ada rasa gila ini gue depan presiden. Saya punya keberanian. Saya suruh orang-orang tamu itu untuk berdiri kecuali Pak Harto sama Bu Tin nggak berdiri. Saya dengan beraninya, pada jarak saya dengan Pak Harto tuh udah di Pak Harto di sini sama Bu Tin, saya nyanyi di sana. Karena kita nggak mungkin jarak dekat kan. Akhirnya saya berani, mic saya taruh, saya cuma salaman doang sama Pak Harto. Itu geger saat Taman Mini. Usai bernyanyi untuk Presiden Soeharto, Dorce kembali diminta untuk menyanyi di depan kepala negara Republik Indonesia lainnya. Mulai dari mantan Presiden Habibie, Gus Dur, hingga Megawati. Tapi Dorce tetaplah Dorce. Ia ingin tampil seperti dirinya sendiri. Meski berhadapan dengan kepala negara, Dorce tetap bersikap apa adanya. Ia tak mau terjebak kesan formil atau merendahkan diri. Nggak tahu dipakai lagi Pak Harto untuk berikutnya. Nah mulailah saya jadi bagian dari penghibur beliau.
Dan sampai ke haji pun kita sama-sama, ya alhamdulillah, nanti saya ceritakan berikutnya. Terus mulailah saya jadi penghibur presiden, dari presiden Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie, Bu Megawati sampai SBY, alhamdulillah menggunakan jasa saya. Artinya dengan kekurangan ternyata mereka melihat kelebihan saya seperti itu. Perasaan saya nggak ada yang istimewa karena saya pikir saya orang yang lu bayar gue. Jadi jangan lo pikir gue bisa bikin lo ketawa kalau lo gak bayar gue, istilah kasarnya ya. Sekalipun presiden lo kan juga digaji. Nah lo pakai gue gratis, oh no way gitu. Ya kalau misalnya bukan lo yang bayar ya pasti gue minta sponsor gitu kan. Tapi alhamdulillah walaupun tidak sama dengan honor saya terima di luar, saya mendapat bayaran juga, ini merupakan satu penghargaan. Spontanitas Dorce dan sikap cueknya pada satu ketika membuat mendiang Bobby Chen kebingungan. Dorce tak pernah bisa melupakan peristiwa ini, di mana ia marah dan bertindak konyol pada dedengkot jazz Indonesia itu. Hanya gara-gara Bobby menolak mengiringi Dorce menyanyi. Suatu hari aku tuh mabok berat, udah nggak apa ya, pokoknya gue kalau nggak dikasih nyanyi gue marah. Aku datang ke satu tempat di pub gitu. Om, aku tak nyumbang om. Wes gak usah lah nyumbang, suaramu gak enak. Si Ciai om. Si Ciai, ini Om Bobby ini orang yang paling apa ya, maaf ya bukan. Ya mungkin dia disiplin, dia merasa lebih hebat dari, jadi memang apa ya. Ya karena aliran dia jazz gitu. Gak lama dia gak kasih, aku naik ke meja itu, piano. Yang akan tutup gitu tuh. Aku naik, aku tutup. Pianonya aku naik di situ, aku nyanyi, dia lari. Oh gendeng. Itulah pengalaman saya. Terus terakhir saya ketemu, udah baik, inilah udah bener, udah jadi orang bener. Ngiringin, udah mau ngiringin. Nggak lama Dor, gue sadar Dor, tenang om. Saya pengen jadi perempuan, the real woman, apapun jadinya. Sedalam apapun lobangnya, itu saya udah nggak peduli gitu loh.